Halo, assalamualaikum guys, sahabat aku, dimanapun berada, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Semoga selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke. Buat sahabat aku yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Dan buat sahabat yang lagi menemukan masalah atau problem ya, semoga segera diberikan jalan keluar ya. Untuk sahabat aku semua yang menunggu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Masih bersama Gondes ya di general reading. Pembacaan secara umum, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa tidak sama sekali. Karena ini adalah general reading. Jadi cari secara acak di mana kalian berada atau di mana kalian menemukan video ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Itu tujuan Gondes ya. Dia yang menangis terseduh-seduh. Dia yang merasa bersalah ke kamu. Dia yang akan mengejarmu. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun ya, langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hati kamu. Ini adalah pembacaan secara umum, bisa rasional bisa tidak. Jadi ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Dan semua kembali ke tangan kamu, ke tangan kalian semuanya ya. Karena tanggung jawab hidupmu ada di tangan kalian semuanya. Tetap fokus pikiran ya, bayangkan seseorang kamu pertanyakan apapun yang kamu pertanyakan, dan tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ini adalah clue, gambaran, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya, minimal jadikan hiburan. Dia yang menangis terseduh-seduh, dia yang merasa bersalah ke kamu, dia yang akan mengejarmu. Pencarian cinta yang dia lakukan ini yang mengawali daripada kartu tebaran pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, di mana di sini terlihat ada pencarian cinta meninggalkan hubungan. Ini bisa terbolak-balik, ini bisa kamu yang meninggalkan, bisa dia yang meninggalkan. Bisa yang kamu mencari cinta lain, dia bisa yang mencari cinta lain. Tapi yang pasti di hubungan ini terlihat sekali ada yang meninggalkan hubungan pada saat ini. Bisa ini terjadi udah kemarin-kemarin, tapi Gondes baru ngereading sekarang. Ini bisa menimpa hubungan kalian atau yang saat terjadi, sekarang yang sedang terjadi. Ya, ini bisa terbolak-balik. Jadi letakkan energi kamu. Des kok nggak ada resonance sama sekali. Ini personal reading sayang. Ya, ini general reading sayang. Sorry salah ngomong. Ini general reading. Energi ditarik secara acak. Ya, jadi kalau kalian sahabat semua pingin pure energi kalian, silahkan personal reading atau private reading atau pembacaan secara khusus. Rahasianya bagaimana, Des? Terjamin. Hanya dirimu, diriku, dan Allah Subhanahu wa taala ya, atau Tuhan. Dia yang menangis terseduh-seduh, dia yang merasa bersalah ke kamu, dia yang mengejar cintamu. Dia sosok maskulin, kita bicara tentang dia ya. Ini letakkan yang menonton. Kamu maskulin atau feminim. Kalau kamu yang menonton maskulin, artinya di sana feminim. Yang kita bicarakan adalah feminim. Kalau kamu yang menonton feminim, artinya dia di sana adalah maskulin. The Emperor, seorang yang mencintai kamu, yang meninggalkan kamu, ini udah meninggalkan ya. Yang merubah hubungan indah menjadi tidak indah tuh ya seperti ini. Sudah terjalin hubungan, mencari cinta yang lain.
menghancurkan perasaan orang, mematahkan perasaan orang. Ini dia. Sebetulnya sosok ini sosok yang otoritas. Nah, seperti itu. Sosok yang juga bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Mungkin ada alasan lain dia meninggalkan hubungan. Ini orang yang mempunyai tanggung jawab. Karena seorang pemimpin itu bisa memimpin rumah tangganya, teman. Tapi ini letakkan energi kalian. Hari ini Gondes ngomongnya agak bersemangat ya. Alhamdulillah, kenapa nggak tahu, Gondes itu ngerasa bahagia duduk di kursi ini, di belakang meja ini, bisa berjumpa dengan teman-teman ya. Karena sekarang Gondes sudah tidak belum bisa intens kayak kemarin. Maksudnya pembacaan video di YouTube ya, paling 1. Karena Gondes lagi ada pekerjaan yang mungkin dalam 4 bulan ini harus Gondes selesaikan. Six of Swords. Oh, dia meninggalkan karena belum bisa move on dengan orang masa lalu. Orang masa lalu itu begini nih. Bisa istrinya, bisa mantannya, bisa anaknya. Karena dia single parent gitu. Ya. Jadi seseorang ini mempunyai tanggung jawab, seseorang yang mempertanyakan ini mempunyai tanggung jawab. Dan yang pada detiknya itu, dulnya, boomnya itu, dia meninggalkan hubungan ini karena belum bisa move on dari orang masa lalu. Artinya belum bisa melanjutkan hidup. Mati dong, Des. Enggak, maksudnya gini nih. Belum bisa melanjutkan kehidupannya karena dia masih punya masa lalu. Masih memikirkan masa lalu. Masih ada tanggung jawab dengan orang masa lalu. Atau belum bisa melanjutkan hidup karena dia pernah mengalami sebuah trauma yang hebat di masa lalu. Itu juga termasuk ciri-ciri atau yang menyulitkan seseorang untuk bisa membuka hati, membuka lembaran baru, yang menyebabkan orang itu tidak bisa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik karena dia langsung masih aja terpatri atau masih membawa masa lalu di dalam hubungan baru, dan masih ada aja di dalam hidupnya hubungan baru yang sebetulnya notabene itu sudah menyakitkan, sudah selesai atau apapun itu, tapi menurut dia itu belum bisa dia untuk melanjutkan hidup, masih ada semacam ganjalan hati yang masih ada dalam pikirannya dan hatinya gitu. Nah, ini masalahnya seperti itu. Dia meninggalkan kamu karena masih ada masalah. Ingin meninggalkan ya untuk menjadi lebih baik. Sebetulnya dia seperti itu keinginannya. Yang mengakibatkan dia ragu-ragu setiap membuka hati buat yang lain itu, dia ngerasa masih ragu-ragu. Cinta sih ngomong cinta sama kamu, sayang sih ngomong sayang sama kamu, aku sayang sama kamu. Itu terkadang itu memang tulus dari hati. Tapi di saat dia dalam kesendirian itu, dia suka membayangkan, apa iya sih aku bener cinta sama si Gondes gitu misalkan gitu. Gondes kan orangnya seperti ini. Apakah bener sih aku ini udah jatuh cinta sama Gondes dan aku itu bisa melupakan orang masa lalu. Itu selalu terngiang-ngiang di saat dia sendirian. The Emperor. Dia sebetulnya keinginan untuk berjalan menuju sebuah kehidupan baru itu ada. Tapi belum bisa move on karena masih ragu. Yakin terkadang yakin. Ya. Dia ingin meninggalkan hubungan ini. Kadang yakin. Tetapi tidak bisa. Tanpa kamu dia nggak bisa. Dia ngerasa kayak kesepian. Dia kayak ngerasa kehilangan. Dia yang pergi, dia yang ngerasa kehilangan.
Dia yang pergi, dia yang merasa tidak ingin jauh, dia yang meninggalkan kamu, dia yang cuekin kamu, dia yang nggak peduli sama kamu, tetapi dia yang ngerasa sedih sendiri gitu loh, tahu nggak sih? Udahlah kita putus saja, atau kalau tidak tanpa kata-kata dia langsung pergi begitu aja. Tapi nggak bisa dipungkiri, memang perasaan ini ada. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Sebagian besar begitu. Dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Ya, dia ingin mengatakan tentang hatinya, The Emperor ini, bahwa aku ternyata nggak bisa tanpa kamu. Bagaimana dengan kamu, sayangku, sahabat aku? Dia itu kayak nyesel gitu loh, meninggalkan. Apa sih? Kalau meninggalkan aja gitu ya. Sebetulnya saya sudah sedih, Des, tapi bagaimana? Jangan salah ya, dia itu terlihatnya dia itu kayak santai gitu. Udah selesai gitu sama kamu gitu. Udah, sepertinya tuh nggak memikirkan, sebetulnya tidak. Dia sering liatin mimik mukanya. Sangat gelisah. Santai tapi pikirannya berputar-putar, bahwa yang dia lakukan menyadari ya, meninggalkan kamu itu sebuah kesalahan. Ternyata yang dia anggap dengan pergi dari kamu itu menjadi lebih baik, dan masih aja berandai-andai dengan orang masa lalu, sibuk dengan masa lalunya, dengan pemikiran masa lalunya, dengan traumanya, dengan kesedihan orang masa lalunya, dengan penyesalannya. Tidak. Dia rileks tapi sebetulnya tidak rileks. Ya. Dan di saat inilah dia mulai merasakan bahwa tanpa kamu dia nggak bisa. Ya, tanpa kamu nggak bisa. Tanpa kamu tidak bisa berjalan, semangatnya tuh nggak ada gitu. Yang biasanya kamu suka marah-marah, suka nge-WA jam-jam sekian ini loh, suka nge-WA jam-jam segini loh, suka mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Akhirnya dia ngerasa kehilangan. Padahal dia yang pergi. Dia meninggalkan kamu. Ya kamu juga menangis, tetapi ya kalau ditinggalkan wajar lah. Kalau dia kan yang meninggalkan kamu, ya kok begitu sih? Itulah yang dinamakan sesal, itu letaknya di akhir. Makanya kalau sahabat aku semua dimanapun berada, kalau pengen tahu kamu itu mencintai seseorang atau tidak, berusahalah kamu untuk meninggalkan dia. Disitulah nanti daripada volume atau kualitas cinta kamu tuh mulai terlihat. Kalau kamu merasa kok nggak bisa dan terpikir, berarti kamu mencintai dia. Jadi gak usah ragu-ragu, dites dari diri sendiri aja. Gak usah langsung kamu ninggalin dia gitu, gak usah. Dites dari diri kita sendiri kalau kamu mau tahu. Ternyata dia sadar bahwa ada ketulusan di dalam hatinya, ada cinta yang besar, cinta yang begitu saja tumbuh di hati seseorang yang pergi ini, bahwa dia tidak bisa pungkirin cinta itu tumbuh bersemi menjadi sebuah cinta yang mekar. Jadi bukan sekedar suka, sekedar cinta saja, tetapi memang sudah didasarin karena Allah. Cinta yang timbulnya dari hati yang paling dalam. Dia yang menangis terseduh-seduh, dia yang merasa bersalah ke kamu, dia yang mengejar kamu.
Dia ingin memberikan perasaan cintanya kembali sama kamu. Belum putus kan? Belum, dia cuma ninggalin aku, Des. Kamu masih membuka hati untuk dia atau tidak? Insya Allah ya. Kok Gondes yang jawab? Kalau pesan Gondes ya, pesan nih. Seandainya kamu ditinggalkan, terus tiba-tiba dia menyadari bahwa dia itu mempunyai cinta yang besar untuk kamu dan ingin kembali, dan dia bilang menyesal. Kamu jangan serta-merta menerima begitu saja, tetapi kamu cobalah untuk membuat sebuah perjanjian, bukan? Intinya seperti ini. Kamu jangan pernah menerima begitu saja, tetapi ada syaratnya. Jangan pernah mengulangi. Kalau mengulangi sekali lagi artinya fatal. Cobalah kamu tekankan itu agar kamu tidak merasa nanti jadinya kamu yang alah kamu cinta sama aku, kalau kamu aku tinggalkan pasti kamu juga nanti akan menerima aku lagi. Jangan. Jadi kalau seandainya ini adalah posisi kamu, ini adalah ranah kamu, dan dia ingin kembali sama kamu dan kamu ingin menerimanya, tapi dengan syarat satu, tertulis boleh tidak boleh, bilang kalau kamu ingin balikan sama aku is okay, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jangan pernah mengulangi lagi, karena dipatahkan itu sakit. Kalau kamu mau mengulangi, mendingan sekarang tidak. Jadi kamu seperti mengikat dia, tapi kamu tetap slow gitu loh. Ya itu cuman buat syarat aja biar dia jangan terbiasa mempermainkan hati pasangannya. Ya. Cinta yang sudah dia selesaikan, dia ingin kembalikan maksudnya ingin memupuk kembali, ingin menanam kembali, ingin menawarkan cinta kembali ke kamu. Ya, cinta yang sebetulnya mungkin kamu juga sudah bisa lah ditinggalin, ya udah. Kamu kan sahabat Gondes. Kalau sahabat Gondes itu ditinggalkan cinta itu udahlah biarin aja, cari yang lain. Kalau enggak cari yang lain ya lebih kita koreksi diri aja lah, seperti itu. Ya namanya juga ini cinta bukan milik kita. Ini adalah cinta punya kita berdua dan tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa memaksakan. Tapi selebihnya 50% lagi punya Allah. Kalau Allah menghendaki ya datang lagi gitu. Ya kan? Jadi kamu lebih ke ikhlas gitu ya. Ya. Dia menyesal. Semuanya sudah berubah begini, dia menyesal. Ada kehancuran ini, dia menyesal dan dia ingin datang lagi menawarkan cinta. Dengan awal yang pikiran yang sudah memang betul-betul dia pikirkan untuk menuju ke kamu kembali, ya. Dia nggak peduli dengan banyak yang lain gitu ya, atau dengan masa lalunya atau pilihan-pilihan yang lain. Dia nggak peduli, dia ingin kembali bersama kamu, memberikan perasaan kamu dan minta di sini peluang. Dia sudah yakin, minta peluang untuk bisa bersama, menjatuhkan pilihan kamu ke kamu gitu. Dia meninggalkan, ya kan? Kemudian dia ngerasa putus asa, kesepian, dan dia komunikasi kembali dan akan menawarkan cinta ke kamu kembali. Seseorang yang kamu pertanyakan ini ya, ini ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya di mana dia sudah membuat kamu sedih, dia merasa bersalah, sudah menyelesaikan hubungan ini tanpa persetujuan kamu, artinya sepihak gitu ya. Dan dia di sini ingin pergi meninggalkan hubungan ini ya, tetapi ternyata tidak. Yang dia terlihatnya rileks betul begitu saja linggang kangkung pergi meninggalkan kamu, ternyata dia sendiri merasa gagal, merasa ada kehancuran di dalam hatinya ya. Dan awalnya itu dia memang ragu-ragu karena adanya orang masa lalu atau karena kepergiannya itu ya. Tetapi dia sekarang akan memegang teguh tentang sebuah komitmen dan ingin berkomitmen lagi. Dan ini sudah dimulai dari readingan ini ya. Dan keyakinan dia ini karena didasari oleh ketulusan cintanya, di mana dia tidak lagi ingin membayangkan yang lain.
banyak pilihan biarin aja, tapi dia nggak mau. Dia akan menghubungi kamu ya, mungkin agak-agak ini agak lebay, dia akan mengejar-ngejar kamu. Makanya kamu juga hati-hati bicara, hati-hati ya kan. Mengambil sebuah keputusan juga harus berpikir dulu, jangan buru-buru. Kalau punya masalah kecil segera diselesaikan, jangan dibesar-besarkan. Kalau punya masalah besar segera dikecilkan, jangan dibiarkan begitu saja membesar ya. Ada godaan diri. Sebetulnya ini bagian dari cerita di sini bahwa awalnya dia juga sama kamu tuh cuman suka, makanya begitu aja dia meninggalkan kamu, hanya suka saja gitu, nggak cinta nggak apa. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu setelah pergi, ternyata dia menyadari bahwa dia itu cinta sama kamu ya. Dia menginginkan hubungan ini dari suka sama suka menjadi sebuah kesuksesan, menjadi sebuah kebahagiaan ya, bukan lagi suka sama suka, tetapi memang sudah saling mencintai, menawarkan cinta tentang kebahagiaan. Dari sebuah suka sama suka ini secara gambarannya ditegaskan dan diklarifikasikan dan ditegaskan di sini bahwa awal mula tuh dulunya itu cuma suka sama suka, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan karena dia memang ternyata dengan kamu tuh merasa nggak ada perasaan apapun, tapi ternyata kemudian dia meninggalkan kamu, kemudian dia ternyata menyadari ya gitu. Dia menginginkan hubungan ini sukses, yaitu menuju ke sebuah kebahagiaan. Cinta. Dia merindukan kamu ya. Saling membutuhkan satu sama lain, saling memanfaatkan satu sama lain untuk perasaan kalian berdua. Ya. Hubungan ini awalnya memang ya namanya hubungan ada kesalahpahaman juga, jadi diklarifikasi ini minta ditekan untuk tidak dilanjutkan salah paham apapun itu, karena jujur dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Jujur ada kelimpahan dari awal suka sama suka menjadi sebuah kelimpahan cinta. Ini adalah perjalanan kalian, ada kerinduan, ada keinginan sukses, tapi ada saling membutuhkan dan juga ada bertengkar, hal yang biasa, ada kesalahpahaman, itu hal yang biasa. Kemudian dia melimpahkan perasaan cinta, walaupun ini ada sebagian yang berdiri dengan pasangan orang lain ya, ada yang single parent ketemu single parent, ada yang single ketemu single parent, ada yang single parent ketemu punya pasangan orang lain ya. Oke, sekarang kita akan lihat kesimpulannya gimana, Nes. Orang ini menyesal dan ini akan mengejar. Kalau kamu kembali sama kamu, kalau kamu masih mencintai atau mau, atau masih punya perasaan simpati atau masih ada harapan ke dia gitu, silahkan dibuka hatimu. Tetapi kalau tidak, ya itu keputusan ada pada kamu, karena segala sesuatu kamu yang menjalankan ya, kamu yang merasakan dan menjalankan. Oke, ini pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 pesan. Pesan versi Gondes, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita ambil ya, kamu yang mengirim energi ke Gondes, Gondes yang mengambil dengan intuisi hati. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 saja. Kita akan buka satu persatu pesan untuk kamu. Belajarlah memahami hidup. Hidup itu perlu dipelajarin ya. Enggak cuma dijalanin aja, tapi juga perlu dipahami. Bagaimana toh hidup itu? Bagaimana toh kamu tuh caranya untuk menghadapi hidup? Nah, seperti itu. Tersenyumlah.
Kemudian ada jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng ya. Kalau suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Jangan pura-pura nggak suka, pura-pura suka. Itu yang tersiksa, yang merugi diri kamu sendiri. Ya. Apakah kamu mencintainya dengan tulus? Nah, ini pertanyaan hanya kamu yang menjawab. Kamu sendiri yang menjawab. Pesan yang terakhir, jangan membawa masalah lama di hubungan baru. Itu yang gentle. Ya, oke, sahabat aku semua, pesannya sudah boleh disampaikan. Di sini ada energi Virgo. Juga ada energi Aquarius. Juga ada energi Pisces. Juga ada energi Aries. Juga ada energi Aquarius kuat ya. Kemudian di sini juga ada energi Scorpio. Ada juga energi Taurus ya. Juga ada energi Aries ya. Aries kuat sekali, dan Capricorn. Yang dominan adalah Capricorn dan Aries. Cool des, cuek des, dingin sekali, emosional tingkat dewa. Nggak apa-apa, yang penting kalau kamu cinta ya cinta saja, tapi kalau nggak cinta ya bilang nggak cinta. Kalau sudah ya sudahlah, nggak mau memaafkan ya udah bilang aja minta maaf ya, semua sudah berakhir ya, seperti itu ya. Tetap optimis menjalani hidup ini, karena hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kenyataan ya. Jadi jangan pesimis. Apapun yang ada di dunia ini, cintailah karena Allah. Karena apa? Yang ada di dunia ini atas kuasanya. Kamu mencintai, Allah yang menentukan. Ya, hari ini dia sayang sama kamu, besok lagi bisa enggak. Hari ini dia tidak cinta sama kamu, besok pagi dia bisa tergila-gila sama kamu. Ya. Dia yang menangis terseduh-seduh, dia yang merasa bersalah ke kamu, dan dia yang akan mengejar kamu. Inilah orangnya. Sebetulnya ini bisa dibilang orang dekat kamu juga yang pernah mematahkan hati. Tetapi kembali kalau sebelum mengambil keputusan, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Jangan gegabah dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu, dan gunakan intuisi hati ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Tetap berjalan di dalam kebenaran ya. Jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan ya. Tetap berdoa, bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan. Dan jangan pernah lelah untuk bersyukur dalam segala keadaan ya. Seperti itu. Tetap jadi orang baik. Bersyukurlah dalam segala keadaan ya. Oke, sahabat Gondes Tarot tentang hati dan jiwa, tetap optimis, tetap jaga kesehatan ya, jangan pernah lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting, dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umatnya. Ada kesalahan milik Gondes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.